Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Fajriyah dengan NIM 18010135020, Prodi PG PAUD UHAMKA. Pada hari ini atau pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS pada perkuliahan neuroscience, yaitu saya akan menjelaskan perkembangan otak anak pada usia 0 sampai 4 tahun. Saya lanjut. Pembahasannya yaitu pada pembahasan kali ini kita akan membahas empat pembahasan, yaitu pertama ada perkembangan otak anak usia 0 sampai 2 tahun. Pembahasan kedua ada perkembangan otak anak usia 2 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada perkembangan otak anak usia 3 sampai 4 tahun. Dan yang terakhir ada stimulasi kognitif anak untuk umur usia 0 sampai 4 tahun. Selanjutnya kita akan memulai pembahasan pertama, yaitu perkembangan otak anak 0 sampai 2 tahun. Yaitu pertama, periode perkembangan yang rentan dari kelahiran anak hingga anak berusia 2 tahun itu disebut dengan invasi period, di mana masa ini merupakan masa yang sangat bergantung kepada orang dewasa. Dan masa ini pula banyaknya kegiatan psikologis yang terjadi seperti bahasanya, pemikiran simbolisnya, koordinasi sensori motor, dan belajar sosial hanya sebagai permulaan. Banyak ahli yang menyebutkan pada masa ini, pada masa 0 sampai 2 tahun ini disebut dengan masa vital, karena kondisi bayi ini merupakan fondasi pada pertumbuhan dan perkembangan untuk kedepannya. Selanjutnya, pada saat usia 0 sampai 2 tahun, terdapat ratusan miliar neuronnya itu belum terhubung ke dalam jaringan-jaringan otaknya. Oleh karena itu, melalui stimulasi yang di lingkungannya, koneksi jaringan otak itu akan membentuk dan semakin kuat. Ketika masih bayi, melalui interaksi dan keakraban dengan orang tuanya, dengan kerabat keluarganya, dan lingkungannya yang memberikannya kasih sayang kepada anak, serta memperkenalkannya kepada anak bahwa inilah dunianya. Dan pada saat berinteraksi itulah terbentuknya jaringan koneksi neuron yang disebut dengan synapse. Apabila synapse ini di dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan atau sering distimulus berulang-ulang, maka akan terjadi penguatan yang melekat pada otak anak. Tetapi sebaliknya, jika jarang digunakan, maka synapse ini akan melemah dan akhirnya akan menghilang dari otak. Selanjutnya, bayi ini ternyata sudah mulai bisa belajar membedakan suara orang dan menentukan letak suatu benda secara kasar dari bunyinya, menurut Freeman dan Munandar tahun 2000. Bayi ini sudah bisa membedakan rasa manis, rasa asam, dan rasa pahit. Hal ini menunjukkan bahwa indera pertama yang berfungsi dengan baik adalah pendengaran, kemudian itu diikuti oleh indera perasa dan indera peraba. Sedangkan untuk indera penglihatannya akan memerlukan waktu lebih lama lagi, tetapi ia telah mampu memfokuskan mata pada suatu benda yang jaraknya kira-kira 2 meter
20 meter senti atau seukuran kira-kira ketika anak sedang menyusu dengan ibunya. Dan tidak akan lama lagi diikuti dengan kemampuan memperlihatkan benda-benda yang bergerak. Selanjutnya, neuron orang dewasa ini jumlahnya sangat besar. Namun pada saat bayi dilahirkan, baru memiliki sekitar 100 miliar neuron. Dari neuron sebanyak itu baru terjalin koneksi sekitar 50 triliun. Nah, pada saat bulan-bulan pertama ini, dalam kehidupan seorang anak, jaringan koneksinya itu harus bertambah 20 kali lipat sehingga menjadi 1000 triliun. Pertumbuhan dan pembentukan koneksi otak sebanyak itu yang 2 kali itu harus didukung dengan energi yang cukup besar. Oleh sebab itu pula tidak mengherankan bahwa selama masa anak-anak ini otak mengonsumsi energi 2 kali lipat lebih banyak dari orang dewasa. Perkembangan otak dan syaraf anak akan terus berproses selama masa anak-anaknya. Selanjutnya, menurut Sharon Begley dalam Campbell tahun 2001, proses perkembangan otak pada anak sangat penting ketika ia berusia sekitaran 4 bulanan. Nah, pada saat itu syaraf-syarafnya itu mulai beroperasi secara penuh sampai usia sekitaran 11 atau 12 tahunan. Setelah itu, setelah 11 dan 12 tahunan, proses perkembangan otaknya itu masih terus berlanjut, masih terus terjadi, walaupun tidak secepat dengan pada saat usianya anak-anak. Pada saat usia anak-anak, makanya terdapat penelitian yang menyatakan bahwa perkembangan otak anak itu pada usia 0 sampai 8 tahun itu lebih berkembang pesat dari 100%, yaitu sebanyak 80%, dan untuk perkembangan dari 8 tahun hingga seterusnya, hingga dewasa, hingga tua, yaitu hanya berkembang 20%. Makanya lah itu anak-anak disebut usia golden age. Selanjutnya itu proses tadi saya lanjutkan pada proses syaraf-syaraf tadi itu meliputi penyelaputan jalur-jalur syaraf otak dengan suatu zat isolator yang disebut dengan myelin. Jadi myelin itu penghubung antara zat-zat untuk myelin itu jadi penghubung antara syaraf-syaraf hingga jalur syaraf ke otak sehingga memungkinkan cepatnya mengirimkan pesan-pesan yang dilewatkan oleh syaraf tersebut sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah proses pembungkusan myelin syaraf. Pendengaran ternyata telah berproses ketika anak itu sedang dalam kandungan. Karena itu indera pendengarannya telah berfungsi dengan baik ketika ia dilahirkan. Proses myelinisasi syaraf ini atau syaraf tersebut berlangsung itu secara bergilir. Nah, pada usia 4 sampai 8 bulan, daerah indera penglihatan anak itu telah termyelinisasi dengan baik. Karena itu anak akan mulai melihat seperti halnya orang dewasa melihat sekitar.
Selanjutnya ada pencabangan sistem koneksi otak yang terus mendapatkan penguatan, akan tumbuh dan dipertahankan. Sedangkan yang tidak pernah digunakan dengan lama akan mati. Dengan begitu, kelak jika sudah dewasa, hanya sistem koneksi otak yang sering digunakan saja yang bertahan, sedangkan yang tidak digunakan akan hilang dari otak kita. Proses tersebut inilah terjadi secara alamiah. Karena itu tidak harus diartikan bahwa anak-anak itu harus terus dihujani dengan berbagai macam rangsangan sepanjang harinya. Jika terjadi pemaksaan pada pemberian rangsangan tersebut, dan pemaksaannya ini yang berlebihan, maka akan menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan otak pada masa berikutnya. Pada saat itu pula perlu diberikan kepada anak-anak adalah perlakuan memberikan suasana lingkungannya yang memungkinkan bayi dapat mengeksplorasi berbagai macam benda yang tidak berbahaya bagi anak. Kepada anak perlu diberikan rangsangan kejadian dan bunyi sebanyak-banyaknya sepanjang yang tidak dipaksakan oleh keinginannya. Boleh diberikan tapi tidak dipaksakan dan tidak berlebihan. Selanjutnya, orang tua mungkin tidak terkejut ketika mendengar para ahli fisiologi menemukan bahwa informasi yang disampaikan dengan penuh emosi dalam artian positif dan perasaan tampaknya jauh lebih merangsang rangkaian syarafnya daripada memberikan informasi yang disampaikannya secara netral. Maksudnya adalah apabila orang tua berkomunikasi dengan baik sambil diperlihatkan, bertatap muka, didengarkan, disayang, kelak ia akan memperhatikan orang tua serta meniru bahasa yang digunakan oleh orang tuanya. Hal itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan orang tua yang hanya menggendong bayi tetapi tidak ia perlihatkan dan hanya sibuk mengurus urusan lain tanpa memperhatikan bayi tersebut. Selanjutnya ada perkembangan otak anak usia 2-3 tahun. Anak usia 2 tahun pada umumnya telah bisa berjalan dan berbicara, walaupun dengan kata-katanya ia yang terbatas. Pada masa ini pula, anak mulai memberikan perhatian terhadap aspek kehidupan yang lainnya. Jika sebelumnya tangan, telinga, dan mulutnya begitu antusias untuk selalu berusaha untuk menyentuh, melihat, mendengar, mencicipi, menggoyang, mengguncang, melempar, bahkan membanting benda apapun yang dapat diraihnya, semua kesempatan dan pengalaman-pengalaman anak tadi seolah-olah bagaikan banjir data pada otak anak. Selanjutnya pada anak usia 2-3 tahun, otaknya ini melakukan lompatan kognitif yang luar biasa. Anak itu tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperolehnya. Karena anak ini itu mulai berpikir tentang semua yang ia perolehnya, karena itu anak juga mulai berpikir jika akan bereaksi terhadap rangsangan yang diperolehnya. Semua itu tidak hanya berupa benda nyata, tetapi juga dalam benda hayalan atau imajinasinya. Semuanya itu tidak harus ada untuk dapat dilihat dan diraba anak, tetapi mereka juga dapat mengenalnya. Jadi istilah kata masa anak-anak ini, anak-anak tuh penuh dengan pertanyaan, menanyakan berbagai hal macam, karena ya seperti itu perkembangan otaknya di usia 3 tahun. Selanjutnya ada
pada perkembangan usia anak 2 sampai 3 tahun ini ditandai dengan tahap kemampuan yang dapat dicapai anak, yaitu sebagai berikut. Pertama, berpikir simbolik, yaitu anak usia 2 tahunan ini memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol berupa kata-kata, gambaran mental, atau aksi yang mewakili sesuatu. Salah satu bentuk simboliknya adalah fantasi atau cerita-cerita, dongeng-dongeng, dan lain-lain. Selanjutnya ada mengelompokkan, mengurutkan, dan menghitung, yaitu anak sudah dapat mengelompokkan mainannya berdasarkan bentuk, seperti membedakan kelompok mainan mobil-mobilan dengan boneka binatangnya. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan mengingatnya, yaitu kemampuan mengingat anak akan meningkat pada usia 8 bulan sampai 3 tahun. Nah, pada usia 2 tahun ini, pada usianya yang 2 tahun, anak dapat mengingat kembali kejadian-kejadian yang menyenangkan yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Selanjutnya ada perkembangannya dalam pemahaman konsep, yaitu ketika mencapai usia 18 bulan, anak dapat memahami waktu untuk pertama kalinya, yaitu pemahaman sebelum dan pemahaman sesudah. Selanjutnya pemahaman hari ini dan hari esok. Pada anak usia 2,5 tahun, anak-anak itu mulai memahami pengertian besok disusul dengan kemarin dan pengertian hari-hari selama seminggu pada usianya yaitu 3 tahun. Yang terakhir adalah puncak perkembangan bicara dan bahasanya, yaitu pada usia 36 bulan. Pembendaharaan kata anak dapat mencapai 1.000 kata dengan 80% kata-kata yang dapat dipahaminya. Selanjutnya ada perkembangan otak anak usia 3 sampai 4 tahun. Pada saat anak eh, anak berusia 3 sampai 4 tahun, sistem koneksi neuron dasar anak ini telah terhubung dengan baik. Sementara itu, jaringan syarafnya itu mulai meluas. Jaringan yang banyak mendapatkan penguatan eh, akan tumbuh dengan baik dan dipertahankannya, sedangkan yang tidak mendapat penguatan akan melemah dan kelamaan menghilang. Selanjutnya, kemampuan mental anak pada usia 3 sampai 4 tahun ini sudah lebih halus dibandingkan anak-anak usia sebelumnya. Di samping itu, otak anak itu juga telah mampu berpikir secara simbolik dengan menggunakan konsep-konsep yang abstrak, dengan kemampuan berpikir secara nalar ataupun berpikirnya secara naluriahnya mulai meningkat, yaitu berpikirnya itu mulai meningkat. Dengan demikian, anak mulai dapat mengelola dimensi mental lebih dari satu atau serentak. Selanjutnya ada stimulasi kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun. Pada pada selanjutnya adalah stimulasi kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun. Untuk menstimulasi kognitif anak usia 0 sampai 4 tahun ini, kita dapat mengambil sumbernya itu dari Permendikbud 137. Di situ terdapat tingkat pencapaian perkembangan anak. Jadi yang seharusnya tingkat pencapaian kembang anak itu sudah tertera di Permen 137. Seperti contohnya pada gambar di PPT ini, yaitu pada kognitifnya, yaitu di kognitifnya terdapat 3 bulan, 36 bulan, sampai 12 bulan tingkat pencapaiannya, yaitu seperti kognitifnya pertama mengenali lingkungan di sekitarnya.
Seperti di umur 3 bulannya ini, anak dapat mengenali wajah orang terdekatnya seperti ibu atau ayah. Dan anak ini dapat mengenali suara orang terdekatnya seperti ibu, ayah, dan kakak, dan lain-lain. Orang-orang terdekatnya. Usia 3 sampai 6 bulan ini anak dapat memperhatikan benda-benda yang ada di hadapannya. Kemudian mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan ingin tahu lebih dalam dengan benda-benda yang dipegangnya, seperti cara membanting, membongkar, dan lain-lain. Pada anak usia 6 sampai 9 bulan, em, anak ini dapat bisa mengamati berbagai benda yang maaf tadi terdapat masalah atau jaringannya. Baik, mari kita lanjutkan. Sebelumnya saya akan men-share kembali PPT yang kita bahas. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan yaitu kognitif, yaitu menunjukkan reaksi atas rangsangannya. Yang pertama, pada usia 3 bulannya itu ia dapat memperlihatkan benda-benda bergerak atau suara eh, atau mainan yang menggantung di atas tempat tidurnya. Selanjutnya itu pada usia 3 sampai 6 bulan ini dapat mengulurkan kedua tangannya untuk meminta sesuatu seperti meminta digendong, dipeluk, dipangku, dan lain-lainnya. Selanjutnya usia 6 sampai 9 bulan ini anak-anak dapat mengamati benda yang dipegangnya kemudian dijatuhkannya. Selanjutnya anak menjatuhkan benda yang dipegangnya secara berulang-ulang dan anak dapat berpaling ke arah sumber suaranya. Selanjutnya usia 9 sampai 12 bulan ini pertama anak dapat memberikan reaksi menoleh saat namanya dipanggil. Selanjutnya mencoba mencari benda, anak mencoba mencari benda yang disembunyikan. Selanjutnya anak mencoba untuk membuka dan menutup gelas atau cangkir. Selanjutnya pada usia 12 sampai 24 bulan lingkup perkembangan kognitifnya itu ada 3, yaitu belajar dan pemecahan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Menyebut beberapa nama atau pada belajar dan memecahkan masalah pada usia 12 sampai 18 bulan ini, anak ini dapat menyebut beberapa nama benda, jenis makanan, terus anak ini dapat menanyakan nama benda yang belum ia kenalnya. Dan pada anak usia 12 sampai 18 ini dapat mengenal berbagai warna dasar, yaitu seperti putih, merah, kuning, hijau. Selanjutnya dapat menyebutkan nama sendiri dan nama-nama orang yang dikenalnya seperti ayah, ibu, kakak, dan lain-lainnya. Pada usia 18 sampai 24 bulan ini, anak-anak ini mempergunakan alat permainan dengan cara memainkannya tidak beraturan seperti balok. Seperti baloknya itu dapat dipukul-pukul atau benda-benda lain yang dapat dipukul-pukulnya. Yang kedua itu memainkan memahami gambar wajah orang. Selanjutnya memahami mimik orang atau mimik dia sendiri. Yang keempat itu menyebutkan berbagai nama makanan dan rasanya, seperti makanan ini rasanya asin atau makanan ini rasanya manis. Yang kedua ada berpikir logis, yaitu pada usia 12 sampai 18 bulan ini, anak ini dapat membedakan ukuran bendanya dari benda besar hingga benda terkecil.
Yang kedua, anak ini dapat membedakan penampilan yang rapi atau tidak, dan anak ini dapat merangkai puzzle. Puzzle-nya tapi puzzle yang sederhana. Pada usia 18 sampai 24 bulan, anak dapat menyusun balok dari besar hingga terkecil ataupun sebaliknya. Anak dapat mengetahui akibat dari suatu perlakuannya, ketika dipukul itu sakit atau enggak, dicubit itu sakit, atau enggak digelitikin itu geli. Selanjutnya berpikir simbolik, yaitu pada usia 12 sampai 18 bulan ini, anak-anak dapat menyebutkan bilangan tanpa menggunakan jari 1 sampai 10, tetapi masih suka tidak beraturan seperti 1, 2, 3, 7, 10, seperti itu. Selanjutnya pada usia 18 sampai 24 bulan, anak ini dapat menyebutkan angka 1 sampai 5 dengan menggunakan jari dia. Selanjutnya lagi, ruang lingkupnya pada usia 2 sampai 4 tahun. Pertama, belajar dari pemecahan masalah. 2 sampai 3 tahunnya itu dapat melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain, meniru cara memecahkan eee, pemecahan orang dewasa atau teman, konsentrasi dalam mengerjakan sesuatu, mengeksplorasi sebab dan akibat, mengikuti kebiasaannya sehari-hari. Pada usia 3 sampai 4 tahunnya ini, paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar, terus dapat menyebutkan berbagai macam makanan dan rasa, menyebutkan berbagai macam kegunaan dan benda, memahami perbedaan antara dua hal dari jenis yang sama, bereksperimen dengan bahan menggunakan cara terbaru, menjawab apa yang terjadi selanjutnya, dapat menghitung bilangan angka dari 1 sampai 10, mengenal beberapa huruf abjad tertentu dari A sampai Z yang pernah ia lihatnya. Selanjutnya adalah berpikir logis, yaitu pada usia 2 sampai 3 tahunnya ini, yaitu ia dapat menyebutkan bagian-bagian suatu gambar seperti gambar wajah orang, gambar mobil, binatang, dan lain-lainnya. Dapat memahami konsep ukuran seperti besar, kecil, sedang, ringan. Selanjutnya dapat mengenal 3 macam bentuk, yaitu bentuk lingkaran, segitiga, persegi 4. Mulai mengenal pola, anak ini dapat mulai mengenal pola, memahami simbol angka dan maknanya. Pada usia 3 sampai 4 tahun, eee, anak ini dapat menempatkan benda dalam ukurannya, yaitu yang paling besar hingga paling kecil ataupun sebaliknya. Terus mulai mengikuti pola tepuk tangan, mengenal konsep banyak dan sedikit, mengenali alasan mengapa ada sesuatu yang tidak masuk dalam kelompok tersebut, dan menjelaskan model atau karya yang dibuatnya. Selanjutnya berpikir simboliknya ini pada usia 2 sampai 3 tahun ini, anak dapat meniru perilaku orang lain dalam menggunakan barang, seperti, menggunakan dasi atau menggunakan tas atau lain-lainnya. Yang kedua, memberikan nama atas karya yang dibuatnya, melakukan aktivitas seperti kondisi nyata, misalnya memegang eee, gagang telepon dan lain-lain. Yang kedua pada usia 3 sampai 4 tahun, yaitu pertama menyebutkan peran dan tugasnya. Misalnya koki dan tugasnya itu memasak, dan polisi tugasnya itu untuk menjaga keamanan lingkungan dan lain-lain. Yang kedua, menggambar atau membentuk suatu
konstruksi yang mendeskripsikan suatu yang spesifik. Selanjutnya, melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana seperti bermain kelompok atau bermain peran dan lain-lain. Selanjutnya kita akan memasuki tahap eh, eh, mengembangkan kemampuan kognitif anak. Pada pada pengembangan untuk stimulus kognitif anak. Untuk stimulus kognitif anak usia 0 sampai 1 tahun seperti yang saya jelaskan tadi di awal, anak itu kan banyak melakukan kegiatan yang fisiologis ya. Ya, fisiologis. Jadi melakukan banyak kegiatan seperti gerak-gerak. Jadi seperti rangsangannya, sensori motor maksud saya. Jadi kita dapat melakukan stimulusnya itu seperti kita dapat memeluk anak, kita dapat menggendong anak, seperti yang tadi menatap mata anak, mendengarkan bunyi-bunyi, mendengarkan banyak-banyak bunyi yang ada, terus berbicara terhadap anak, terus mengajaknya bersenyum, belajar tengkurap dan terlentang, merangsangnya untuk meraih mainannya, menggantung dan menggerakkan benda-benda di atas tempat tidurnya seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Selanjutnya bermain petak umpet atau bermain celuk-bak petak umpet wajah. Terus melihat wajah si kecil, wajah anak dan ibunya di cermin, rangsangan untuk terlungkap, terlentam, bolak-balik dan duduk, terus memanggil namanya, mengajaknya bersalaman, bertepuk tangan, membacakan dongeng, merangsangnya untuk duduk, sambil berpegangan. Terus abis itu mengulang-ulang nama anak, mengulang-ulang nama-nama yang di sekitar anak seperti ibu, ayah, kakak, nenek, kakek, dan lain-lain. Selanjutnya memasukkan mainan ke dalam wadah, menstimulusnya. Selanjutnya minum dari gelas. Selanjutnya mengelindingkan bola, berlatih berdiri, berjalan, dan berpegangan tangan. Selanjutnya pada usia 1-2 tahun, permainan untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya. Jadi, kenapa saya mengambil permainan? Karena anak itu belajar dalam kehidupan anak itu yaitu anak itu belajar sambil bermain. Jadi dalam bermain ini anak pula dapat belajar sesuatu yang baru. Nah, pada permainan anak usia 1-2 tahun ini, anak itu dapat bermain pasir atau bermain air. Terus kita dapat mengasih permainan untuk kemampuannya, itu bermain kubus atau menyusun balok, memasukkan keping bentuk ke dalam papan bentuk, menghitung jumlah mainan, menunjukkan letak anggota tubuhnya sesuai arahan atau perintah, terus mencari mainan yang hilang, menunjukkan letak benda, dorong tarik, bermain puzzle, mainan yang ditungganginya, menyusun menyusun gelang, terus menggambar, menunjukkan letak benda dan lain-lainnya. Selanjutnya permainan anak usia 2-3 tahun, yaitu pertama ada menggambar papan tulis dan spidol atau kapur, yang kedua pipa gelembung, yang ketiga peralatan rumah, bermain hayal, yaitu bermain alat musik dan kotak musik, yaitu toko mainan, bermain hayal ini bermain peran maksudnya, yaitu papan berlubang atau mengelompokkan barang, bermain boneka, bermain telepon, bermain gangsing, manik-manik kayu, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada usia
3 sampai 5 tahunnya ini dapat, bermain balok, berdongeng, bercerita, bermain orang-orangan dengan perangkat mainannya, bermain puzzle juga, bermain boneka dan toko aksi, bermainan peralatan masak, bermain peran juga, kotak pasir dan main di luar ruangan, eee, dan lain-lainnya. Selanjutnya terima kasih, saya ucapkan, dan mohon maaf jika, terdapat salah kata, kondisi, ataupun kesalahan teknis. Eee, Terima kasih sudah mendengarkan, penjelasan saya tentang perkembangan otak anak usia 0 sampai 4 tahun. Selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.